Apartemen ini harus atas nama Larasati. Masalah itu sudah kami sekeluarga diskusikan, tidak perlu dibahas lagi. Suara Ibu Ratna terdengar kering dan final di tengah ruang penandatanganan kontrak sebuah proyek apartemen mewah di tepi kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Suara pendingin ruangan yang berdesir, gemerisik kertas di atas meja, dan denting cangkir kopi yang menyentuh piring keramik tiba-tiba terasa senyap, seolah ada yang membekapnya. Aku duduk berhadapan dengannya, tanganku masih berada di atas map berisi berkas pembelian apartemen. Selama sepersekian detik, aku pikir aku salah dengar. Aku mengangkat kepala, menatapnya, lalu beralih pada Baskara. Laki-laki yang 2 bulan lagi akan menjadi suamiku itu menundukkan wajahnya, kedua tangannya saling bertaut, ibu jarinya terus-menerus mengusap jahitan di celana bahan barunya. Setelan jas biru tua yang ia kenakan hari ini adalah pilihanku. Aku bahkan merapikan dasinya sebelum kami berangkat dari rumah. Saat itu ia memelukku dari belakang, mengatakan bahwa setelah hari ini, kami akan benar-benar memiliki rumah kami sendiri. Namun sekarang, di hadapanku, laki-laki itu hanya diam seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Maaf, Bu, tadi Ibu bilang apartemen ini atas nama siapa? Ibu Ratna mengangkat alisnya, raut wajahnya kesal seolah aku baru saja menanyakan hal yang sangat tidak masuk akal. Sudah Ibu bilang, atas nama Larasati, dia itu adik kandung Baskara. Nanti kalau dia menikah, di tangannya harus ada aset, biar keluarga suaminya menghargai. Apartemen ini atas nama dia adalah hal yang paling wajar. Aku menatap map kontrak di hadapanku. Apartemen seluas hampir 180 meter persegi, terletak di lantai atas dengan pemandangan langsung ke laut. Total nilainya lebih dari 20 miliar rupiah. Pembayaran tahap pertama lebih dari 10 miliar, di mana ibuku sudah menyiapkan dana 10 miliar untuk ditransfer begitu kontrak ditandatangani. Sisanya, aku dan Baskara menambahkan lebih dari 300 juta dari tabungan kami selama bekerja untuk membayar pajak dan biaya interior dasar. Sejujurnya, apartemen ini hampir sepenuhnya adalah hadiah pernikahan dari ibuku untukku. Tapi calon ibu mertuaku dengan santai menyatakan bahwa apartemen ini harus atas nama adik iparku. Aku menoleh pada Baskara. Bagaimana menurutmu, Mas? Baskara sedikit tersentak. Ia mengangkat wajah menatapku. Matanya sedikit memerah, tapi bukan karena kasihan padaku. Itu adalah tatapan seseorang yang sudah tahu segalanya dan hanya takut aku akan bereaksi berlebihan. Kirana, katanya pelan, suaranya seperti memohon. Ibu kan hanya memikirkan keluarga kita. Laras itu anak perempuan, belum punya apa-apa. Nanti kalau dia menikah dan punya apartemen atas namanya sendiri, kan dia tidak akan diremehkan. Lagi pula kita kan akan segera menikah, milikmu atau milikku, milik kita atau milik Laras, semuanya kan sama saja, kita satu keluarga. Aku mendengar dengan sangat jelas dua kata satu keluarga. Selama 3 tahun kami berpacaran, aku sudah mendengar kalimat itu entah berapa kali. Saat ibunya sakit punggung dan harus diperiksa di rumah sakit swasta, ia berkata, Kirana, kita kan nanti jadi satu keluarga, tolong bantu ibu ya. Saat Larasati menyukai sebuah tas seharga 20 jutaan tapi kekurangan uang, ia berkata, Kirana, anggap saja Laras seperti adikmu sendiri, ya, nanti kan kita jadi satu keluarga. Saat Lebaran tahun lalu, ia ingin memberi ibunya amplop yang tebal agar tidak diremehkan kerabat. Ia juga berkata, Kirana, aku pinjam 35 juta dulu, ya, aku hanya ingin ibu senang. Kita kan satu keluarga, buat apa perhitungan? Dulu aku mempercayai kata-kata itu. Percaya hingga aku merasa memberi adalah sebuah kebahagiaan. Percaya hingga aku berpikir bahwa pernikahan yang langgeng harus dimulai dengan kelapangan dada. Tapi di saat ini, ketika sebuah apartemen senilai lebih dari 20 miliar diletakkan di atas meja, aku baru sadar bahwa satu keluarga di mulut mereka berarti uangku bisa menjadi milik mereka, tapi hak-hakku harus lenyap dengan sendirinya. Aku menarik napas dalam-dalam. Biar saya perjelas lagi. Apartemen ini harganya lebih dari 20 miliar. Pembayaran pertama lebih dari 10 miliar,
di mana ibu saya mentransfer 10 miliar, lalu saya dan Mas Baskara menambahkan 300 juta lebih untuk biaya-biaya lain. Tapi pada akhirnya, sertifikat kepemilikan akan atas nama Larasati. Apa pemahaman saya benar, Bu? Wajah Ibu Ratna menggelap. Kamu bicara dingin sekali. Memangnya kenapa kalau ibumu yang mengeluarkan uang? Ibumu mampu membantu putrinya sedikit itu wajar. Baskara anak saya mau menikahimu, dia juga berkorban. Laki-laki sehebat dia, banyak gadis muda dan cantik yang mau. Jangan mentang-mentang keluargamu punya sedikit uang lalu bisa meremehkan keluarga kami. Aku menatapnya, hatiku perlahan mendingin. Ia sama sekali tidak merasa malu, sama sekali tidak merasa permintaannya berlebihan. Dalam pikirannya, ibuku mengeluarkan uang untuk membeli rumah lalu putrinya yang menempati sertifikatnya adalah hal yang wajar. Dan jika aku menolak, maka akulah yang picik, egois, dan tidak tahu diri. Konsultan properti yang berdiri di samping kami membeku. Namanya Andi. Sejak kami masuk, ia selalu tersenyum ramah. Sekarang, senyum itu kaku di bibirnya, matanya bingung menatapku dan Baskara bergantian. Mungkin selama karirnya, ia sudah sering bertemu keluarga yang berdebat soal uang, tapi pemaksaan balik nama terang-terangan seperti ini mungkin jarang terjadi. Aku meletakkan pulpen di atas meja. Mas Baskara, katakan yang jujur. Mas sudah tahu soal ini sebelumnya, kan? Ia mengatupkan bibirnya. Hanya dengan gerakan itu, aku sudah tahu jawabannya. Kirana, aku tadinya berencana akan menjelaskan pelan-pelan padamu setelah kita tanda tangan. Ibuku sudah tua, seumur hidup bekerja keras membesarkan aku dan Laras. Aku tidak mau membuat ibu sedih. Lalu aku bagaimana? Ia terdiam. Aku mengulang pertanyaanku lebih lambat. Mas tidak mau ibumu sedih. Lalu apa Mas pernah berpikir aku akan sedih? Baskara mengulurkan tangan hendak menggenggam tanganku, tapi aku menariknya. Tangannya membeku di udara, lalu perlahan turun. Kirana, jangan dibesar-besarkan di depan orang luar. Ada apa-apa? Kita bisa bicara di rumah, kan? Aku tertawa. Tawa yang sangat pelan, tapi aku sendiri bisa mendengar getarannya. Di rumah? Rumah yang mana? Apartemen yang belum sempat ditandatangani saja sudah akan menjadi milik adikmu. Aku masih punya rumah mana untuk pulang bersamamu? Ibu Ratna memukul meja. Kamu bicara apa? Belum menikah saja sudah kurang ajar pada calon ibu mertua. Nanti jadi istri mau jadi apa kamu? Saya tegaskan, katanya. Hari ini apartemen ini harus atas nama Larasati. Kalau kamu tidak setuju, pernikahan ini tidak usah dilanjutkan. Kalimat itu jatuh seperti pisau, tapi anehnya, tidak membuatku takut. Sebaliknya, hatiku tiba-tiba menjadi tenang luar biasa. Mungkin karena seseorang hanya akan benar-benar sakit saat masih berharap, dan saat itu, harapanku telah dipadamkan oleh tangan Baskara sendiri. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Apa Mas juga berpikir begitu? Kalau aku tidak setuju apartemen ini atas nama Larasati, Mas tidak akan menikahiku? Keringat mulai muncul di dahinya. Ia menatap ibunya, lalu menatapku. Keraguan terlihat jelas di wajahnya, tapi keraguan itu tidak membuatku terharu. Seorang laki-laki yang harus menimbang-nimbang antara keadilan untuk orang yang ia cintai dan keserakahan keluarganya, itu sendiri sudah merupakan sebuah jawaban. Kirana. Suaranya tercekat. Tolong mengertilah sekali ini saja. Ibuku tidak mudah hidupnya. Laras juga adikku. Aku janji. Nanti kalau aku punya uang, aku akan membelikanmu apartemen lain. Yang ini, anggap saja kita membantu Laras dulu. Aku bertanya. Gaji Mas sebulan 40 juta. Dipotong untuk transportasi, kiriman untuk ibu, uang jajan untuk Laras, dan biaya hidup, sisanya berapa? Apartemen seharga 20 miliar lebih, Mas berencana membelikanku yang lain di tahun kapan? Atau Mas pikir ibuku akan terus mengeluarkan uang agar Mas bisa menjadi anak yang berbakti? Wajah Baskara pucat. Ia tidak bisa menjawab. Ibu Ratna langsung menyela. Jangan meremehkan anak saya. Baskara itu manajer proyek di Jaya Perkasa Group, masa depannya cerah. Dia mau menikahimu itu sudah keberuntunganmu.
Usiamu sudah 28 tahun, bukan gadis belia lagi. Jangan merasa dirimu masih laku keras. Aku mendengar setiap katanya dengan jelas. Usia 28, tidak lagi muda, dinikahi putranya adalah sebuah keberuntungan. Ternyata di mata mereka, cinta 3 tahunku, pengorbananku, ketulusanku, pada akhirnya hanya dinilai dengan kalimat seperti itu. Baskara tiba-tiba berdiri. Kukira ia akan mengatakan pada ibunya bahwa ia sudah keterlaluan. Kukira sekali saja ia akan membelaku. Tapi ia justru berjalan memutari meja, menghampiriku, lalu tiba-tiba berlutut. Lututnya menghantam lantai marmer dengan bunyi yang kering. Seluruh ruangan senyap. Konsultan properti itu mundur selangkah dengan kaget. Ibu Ratna berpura-pura berseru. "Bas, apa yang kamu lakukan? Laki-laki kok berlutut di depan perempuan?" Tapi ia sama sekali tidak berusaha menariknya berdiri. Baskara mengangkat wajah menatapku, matanya merah padam. "Kirana, aku mohon padamu. Sekali ini saja. Anggap saja ini demi aku, demi 3 tahun hubungan kita. Tolong mengalah pada ibuku sekali ini saja. Aku tahu kamu baik, jangan biarkan semuanya hancur, ya?" Aku menunduk menatap laki-laki yang berlutut di hadapanku. Orang yang pernah menggendongku melewati jalan banjir setelah hujan deras. Orang yang pernah menungguku di depan kantor sampai tengah malam hanya untuk membawakan semangkuk bubur hangat. Orang yang pernah berkata tidak akan pernah membiarkanku merasa sedih di tengah keluarganya. Sekarang ia berlutut di sini, bukan untuk mengakui kesalahannya. Ia berlutut untuk memaksaku menyerahkan rumah yang dibeli ibuku kepada adiknya. Dadaku terasa sesak, tapi air mataku tidak jatuh. Aku hanya bertanya dengan sangat pelan, "Mas Baskara, apa harga diri seorang laki-laki semurah itu hingga bisa kau gunakan untuk memaksa orang yang kau cintai mengorbankan seluruh hidupnya?" Ia tertegun, bibirnya bergetar. Aku dengan perlahan mengambil ponselku dari atas meja. Di daftar kontak, nomor ibuku ada di paling atas. Aku menekannya. Hanya 2 kali dering. Ibu sudah mengangkat. "Kirana, sudah selesai tanda tangan kontraknya, Nak. Ibu sudah siap transfer uangnya." Aku menatap Baskara, menatap Ibu Ratna, menatap map kontrak yang belum ditandatangani di atas meja. Suaraku begitu tenang hingga aku sendiri merasa asing. "Bu, jangan transfer yang 10 miliar itu." Di seberang sana hening sejenak. "Beli apartemen yang lain, Nak?" Aku menjawab. "Tidak, Bu. Aku tidak jadi beli rumah. Dan pernikahan ini, aku juga tidak akan melanjutkannya." Di seberang sana, ibuku terdiam sangat lama. Aku tahu beliau bukan orang yang mudah panik. Sejak kecil, aku jarang sekali melihat ibu kehilangan ketenangan, tapi keheningannya saat ini justru membuat tenggorokanku tercekat. Itu bukan keraguan. Sepertinya ia sudah bisa menebak betapa dalamnya aku baru saja terluka. "Kirana, kamu di mana sekarang?" "Aku masih di ruang penandatanganan kontrak. Apa Baskara ada di sana?" Aku menatap laki-laki yang masih berlutut di hadapanku. Ia mencengkeram lututnya, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak punya keberanian. "Ada, Bu, ibunya juga ada di sini." Suara ibuku menjadi lebih berat. "Berikan ponselmu pada ibu, nyalakan pengeras suara." Aku menyalakan pengeras suara. Seketika ruangan menjadi begitu sunyi hingga aku bisa mendengar napas Baskara yang terengah-engah. Ibu Ratna baru sekarang terlihat sedikit gugup, tapi dengan cepat ia kembali mengangkat dagunya, berusaha mempertahankan wibawanya. Ibuku berkata-kata demi kata dengan sangat perlahan. "Saya ibunya Kirana Putri. Saya ingin bertanya, apa benar keluarga Bapak Baskara meminta agar apartemen yang uang mukanya saya bayar, sertifikatnya harus atas nama putri bungsu Anda?" Ibu Ratna tertegun beberapa detik, lalu tertawa mengejek. Ibu bicaranya serius sekali. "Kita kan akan menjadi besan, saling membantu sedikit apa salahnya? Keluarga ibu mampu, menyayangi menantu, sekalian juga menyayangi adiknya. Begitu baru namanya orang yang pengertian." Aku melihat tangan Baskara gemetar. Mungkin baru saat ini ia sadar betapa dalam lubang yang sedang digali ibunya. Ia buru-buru menoleh pada ibunya. "Bu, sudah, Bu, jangan bicara lagi." Ibu Ratna melotot. "Kamu diam.
Ini urusan orang tua. Ibuku tidak marah. Ia hanya tertawa sangat ringan. Tawa yang begitu dingin hingga suhu di dalam ruangan terasa turun beberapa derajat. Baik, saya mengerti. Mulai detik ini, dana 10 miliar itu tidak akan ditransfer. Pernikahan antara putri saya dan Bapak Baskara juga dibatalkan. Adapun semua biaya yang pernah Kirana keluarkan untuk keluarga Anda, saya akan meminta orang untuk memeriksanya kembali. Jika itu adalah hadiah tulus, kami tidak akan memintanya kembali. Tapi jika ada yang atas nama pinjaman, titipan, atau digunakan tidak semestinya, saya akan memprosesnya sesuai hukum. Wajah Ibu Ratna berubah. Anda mengancam saya? Putri Anda yang memberikannya dengan sukarela. Sekarang setelah putus, mau minta kembali? Apa tidak malu? Aku tidak mau mendengarnya lagi. 3 tahun ini, aku sudah cukup sabar. Dulu aku pikir orang tua terkadang emosional. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Mencintai Baskara berarti harus belajar menyayangi keluarganya juga. Tapi hari ini aku baru sadar. Ada orang yang tidak butuh disayangi. Mereka hanya butuh kelengahan kita untuk masuk dan mengambil semuanya sedikit demi sedikit. Aku menatap Baskara. Berdirilah, Mas. Jangan berlutut lagi. Aku tidak sanggup menerima permohonan seperti ini. Ia menggeleng, matanya memerah. Kirana, jangan dengarkan ibuku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tapi tolong jangan batalkan pernikahannya. Undangan sudah disebar. Gedung sudah dipesan. Semua kerabat sudah tahu. Kalau sekarang batal, aku harus bilang apa? Hatiku sakit. Tapi kali ini rasa sakit itu tidak membuatku luluh, justru membuatku lebih sadar. Yang Mas takutkan bukan kehilangan aku. Yang Mas takutkan adalah kehilangan muka. Baskara terdiam membisu. Aku melanjutkan, suaraku pelan tapi jelas. Jika hari ini aku diam dan menandatangani kontrak itu, apartemen itu akan menjadi milik Larasati. Setelah aku menikah denganmu, ibumu akan menggunakan kata bakti untuk memaksamu melakukan hal yang sama lagi dan lagi. Lalu Mas akan kembali memintaku untuk mengerti dirimu, mengerti ibumu, mengerti adikmu, lalu siapa yang akan mengerti aku? Ia menunduk, air mata jatuh ke lantai marmer. Dulu, sekali saja melihatnya menangis, aku akan panik, tapi sekarang, aku hanya merasa hatiku hampa. Ibu Ratna tiba-tiba menerjang maju, menunjuk wajahku. Jangan pikir kamu bisa meninggalkan Baskara anakku begitu saja. Usiamu sudah 28 tahun, sudah pernah gagal bertunangan, lihat saja nanti siapa yang mau menikahimu. Anakku banyak yang suka, kalau kamu menyesal jangan kembali memohon-mohon. Aku menatapnya, tiba-tiba ingin tertawa. Mungkin di matanya, hidup seorang wanita hanya berharga jika dipilih oleh seorang laki-laki. Ia tidak tahu bahwa yang paling kutakutkan bukanlah tidak ada yang menikahi, melainkan salah menikahi seorang laki-laki yang mengubah hidupku menjadi gudang logistik untuk seluruh keluarganya. Aku mengambil tas tanganku dan berdiri. Kalau begitu, semoga putra Anda menemukan wanita yang bersedia mengeluarkan 10 miliar untuk membelikan rumah bagi adiknya. Aku menoleh pada konsultan properti. Mas Andi, kontrak hari ini saya batalkan. Tolong kembalikan semua dokumen pribadi yang sudah saya serahkan. Andi buru-buru mengangguk, wajahnya masih pucat. Baik Bu. Saya akan segera proses. Baskara panik, berdiri dan menerjang untuk menahan pergelangan tanganku. Kirana, jangan pergi. Aku mohon, beri aku satu kesempatan untuk menjelaskan. Aku menatap tangannya yang mencengkeramku. Dulu tangan itu terasa hangat, sekarang hanya membuatku sesak. Aku melepaskan jari-jarinya satu persatu. Lepaskan aku, Mas. Sejak Mas berlutut untuk memaksaku menyerahkan rumah itu, kita sudah berakhir. Selesai berkata, aku melangkah keluar dari ruang penandatanganan kontrak. Di belakangku, suara makian, Ibu Ratna terdengar memekakkan telinga, suara Baskara memanggil namaku dengan serak, suara kursi yang terbentur lantai. Tapi aku tidak menoleh. Aku takut jika aku menoleh, aku akan melihat 3 tahun masa mudaku hancur berkeping-keping di bawah kaki laki-laki itu.
Aku melangkah keluar dari ruang penandatanganan kontrak, sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer yang mengkilap, setiap langkah terasa dingin. Lobi pemasaran masih terang benderang, masih wangi aroma terapi yang mewah, masih ada para staf berseragam rapi yang tersenyum pada klien. Tapi di mataku, semuanya tiba-tiba tampak kabur. Beberapa menit yang lalu, kukira aku akan melangkah menuju sebuah pernikahan yang hangat. Sekarang, di belakangku adalah puing-puing dari 3 tahun cinta, suara calon ibu mertua yang mengumpat, dan suara laki-laki yang pernah ingin kujadikan sandaran seumur hidup memanggil namaku dengan putus asa. Kirana. Baskara mengejarku sampai ke depan lift. Aku mendengar langkah kakinya yang kacau di belakang, tapi aku tidak berhenti. Ia menghadang di depanku, rambutnya sedikit berantakan, matanya merah. Penampilannya begitu menyedihkan hingga jika ini adalah aku yang kemarin, mungkin aku akan luluh. Tapi aku yang sekarang hanya merasa lelah. Tolong dengarkan aku sekali saja. Aku menatapnya. Masih ada apa lagi yang mau Mas katakan? Ia menelan ludah, suaranya bergetar. Aku tidak tahu ibu akan bicara sekasar itu. Aku juga tidak bermaksud memaksamu. Hanya saja keluarga kami memang sedang sulit. Laras masih muda, ibuku terlalu menyayanginya, jadi pikirannya kurang jernih. Tolong kamu lebih lapang dada sedikit. Anggap saja kejadian hari ini salah paham. Salah paham? Aku mengulang 2 kata itu, tenggorokanku terasa pahit. Mas sudah tahu rencana apartemen atas nama Larasati. Mas berencana membiarkanku tanda tangan dulu baru menjelaskan. Mas berlutut di hadapanku bukan untuk melindungiku, tapi untuk memaksaku mengalah. Dan Mas menyebut semua itu salah paham? Wajah Baskara pucat. Kirana, aku salah? Aku benar-benar salah? Tapi kita sudah pacaran 3 tahun. Masa hanya karena satu apartemen kamu mau meninggalkanku? Aku tertawa. Air mata nyaris jatuh tapi kutahan. Bukan karena satu apartemen. Ini karena saat Mas harus memilih antara keadilan dan keserakahan keluargamu, Mas memilih mereka. Ini karena Mas melihatku dihina tapi Mas tetap diam. Ini karena Mas tahu ibuku mengeluarkan 10 miliar, tapi Mas masih merasa wajar jika adiknya yang memiliki sertifikatnya. Mas Baskara, apartemen ini hanya pemicu yang mengungkap siapa dirimu sebenarnya. Ia mundur setengah langkah seolah tertampar. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Di layar tertera nama Larasati. Ia buru-buru mematikannya, tapi panggilan itu masuk lagi. Aku melihat layarnya. Tiba-tiba sebuah firasat buruk muncul. Seorang adik yang hanya butuh mahar, kenapa harus menelepon bertubi-tubi di saat genting seperti ini? Aku bertanya. Larasati kenapa? Baskara terkejut. Tidak ada apa-apa. Aku menatap lurus ke matanya. Ia sangat buruk dalam berbohong. Ia menghindari tatapanku. Sikapnya itu mengkonfirmasi semua kecurigaanku. Aku teringat sikap Ibu Ratna yang terburu-buru dan bersikeras agar kontrak ditandatangani hari ini. Teringat kalimatnya yang mengatakan apartemen harus atas nama Larasati seolah jika terlambat 1 hari, langit akan runtuh. Ternyata di balik alasan mahar, mungkin ada alasan lain yang lebih mendesak. Pintu lift terbuka. Aku melangkah masuk. Baskara buru-buru menahan pintu dengan tangannya. Kirana, jangan cari tahu lagi. Urusan Laras biar aku yang selesaikan. Aku berkata dingin, jadi memang ada masalah. Bibirnya bergerak-gerak tapi tak ada suara yang keluar. Aku menekan tombol lobi, melihat pintu lift perlahan menutup. Sebelum pintu tertutup rapat, aku melihat Baskara berdiri terpaku di luar, wajahnya penuh ketakutan dan keputusasaan. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku sadar laki-laki ini tidak hanya lemah, ia juga punya terlalu banyak rahasia dariku. Sesampainya di depan gedung, matahari Jakarta terasa menyengat. Aku berdiri di anak tangga, tanganku masih gemetar tapi punggungku tegak. Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh di tempat ini, di hadapan orang-orang yang baru saja menganggapku sebagai aset yang bisa ditawar. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon ibuku. Bu, aku mau bertanya jujur. Apa ibu pernah mencari tahu tentang keluarga Baskara? Ibu terdiam beberapa detik, lalu menjawab. Pernah.
Jantungku mencelos. Apa yang ibu tahu? Suara ibu terdengar berat dan sedih. Ibu tahu ibunya serakah, adiknya boros, dan Baskara sendiri terlalu bergantung pada keluarganya. Tapi ibu tidak bilang karena kamu mencintainya. Ibu ingin kamu melihatnya sendiri. Ada pelajaran yang jika diceritakan orang lain, kamu akan menganggap mereka jahat. Hanya saat kamu merasakannya sendiri, kamu baru cukup sadar untuk pergi. Aku menggigit bibir kuat-kuat, air mata akhirnya jatuh. Bu, sakit sekali. Kali ini suara ibu melembut. Sakit itu wajar, karena kamu pernah tulus mencintai. Tapi Kirana, lebih baik sakit hari ini daripada sakit seumur hidup. Kamu tunggu di sana, ibu akan suruh orang menjemputmu. Baru saja aku hendak menjawab, sebuah mobil hitam yang kukenali berhenti di depanku. Pintu belakang terbuka. Ibu Maya, asisten pribadi ibuku, turun dari mobil. Ia mengenakan setelan abu-abu, penampilannya serius seperti biasa, tapi tatapannya penuh simpati. Nona Kirana, ibu direktur utama meminta saya menjemput Anda. Aku tertegun. Dua kata direktur utama baru saja diucapkan, beberapa staf pemasaran yang berdiri di dekat situ langsung menoleh. Aku melihat dari balik pintu kaca, Baskara yang baru saja berlari turun. Ia mendengar semuanya dengan jelas. Wajahnya dalam sekejap menjadi sepucat kertas. Aku tahu, rahasia yang kusimpan selama 3 tahun, akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Baskara berdiri membeku di dekat pintu kaca, matanya terpaku pada Ibu Maya seolah baru saja melihat hantu. Aku tahu ia mengenali wanita itu. Ibu Maya adalah asisten senior yang sering mendampingi ibuku dalam acara-acara penting Jaya Perkasa Group. Seseorang dengan posisi manajer proyek seperti Baskara tidak mungkin tidak mengenali wajah itu. Hanya saja, selama 3 tahun ini, ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang ia panggil ibu dan ia kira hanyalah seorang dosen pensiunan, ternyata adalah direktur utama yang namanya disebut dengan penuh hormat di seluruh perusahaannya. Kirana. Ia melangkah turun, suaranya serak. Tadi, Bu Maya memanggil siapa direktur utama? Aku menatapnya. Anehnya aku merasa tenang. Mas dengar sendiri, kan? Raut wajahnya berubah dari pucat menjadi kelabu. Ibu Ratna juga baru saja berlari keluar. Napasnya terengah-engah, mulutnya masih belum tertutup rapat setelah memaki di dalam. Ia melihat Ibu Maya, lalu melihat mobil dengan plat nomor cantik yang terparkir, sikap arogannya langsung surut. Tapi sifatnya tidak membiarkannya diam lama. Direktur utama mana, kalian ini sedang sandiwara untuk menakut-nakuti kami, ya? Ibu Maya tidak menjawabnya. Ia hanya mendekat padaku dan dengan sopan membuka pintu mobil. Nona Kirana. Ibu direktur berpesan, jika Nona ingin pulang ke kediaman utama, silakan. Jika ingin ke apartemen pribadi, saya akan antar. Masalah yang tersisa akan ditangani oleh tim legal dan HRD. Dua kata HRD baru saja diucapkan, Baskara seperti tersengat listrik, ia menerjang ke depan Ibu Maya. Bu Maya, maksud Anda HRD apa? Apa? Apa Ibu Direktur sudah tahu kejadian hari ini? Tolong sampaikan pada beliau, ini hanya masalah keluarga, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ibu Maya menatapnya dengan pandangan datar. Bapak Baskara, masalah keluarga Anda memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Tapi laporan proyek properti di Sentul yang salah, pengajuan dana taktis yang tidak sesuai prosedur, dan 3 berita acara serah terima yang ada indikasi direkayasa, itu semua ada hubungannya. Baskara berdiri mematung. Aku menoleh padanya, rasa dingin menjalar di punggungku. Ternyata bukan hanya soal apartemen. Ternyata ibuku sudah tahu jauh lebih banyak dari yang kukira. Aku bertanya pelan. Masih ada apa lagi yang Mas sembunyikan dariku? Baskara buru-buru menggeleng. Tidak ada. Kirana, jangan salah paham. Urusan di kantor itu rumit. Ada dokumen yang staf di bawah salah buat. Aku hanya tanda tangan sesuai alur. Ibu Maya mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya dan memberikannya padaku. Nona Kirana, Ibu Direktur berpesan untuk tidak memberikan ini jika Nona tidak bertanya. Tapi jika Nona ingin tahu, ini adalah rangkuman singkatnya. Aku mengambilnya.
Tulisan di atas kertas itu kabur di mataku. Baskara pernah bilang ia merintis karir dari bawah, pernah bangga bahwa posisi manajer proyek adalah hasil kerja kerasnya bertahun-tahun. Tapi di dalam rangkuman ini, ada daftar biaya representasi yang tidak wajar. Ada tanda tangannya di pos-pos pengeluaran yang di markup, bahkan ada catatan bahwa ia beberapa kali menggunakan nama perusahaan untuk menjamin pinjaman pribadi kerabatnya. Aku mengangkat kepala menatapnya. Larasati punya utang kan? Bibirnya bergetar hebat. Aku tanya. Mas, Larasati punya utang, kan? Ia menunduk. Suaranya nyaris hilang. Dia tidak sengaja merusakkan barang di sebuah tempat karaoke mewah. Pihak sana minta ganti rugi 800 juta. Ibu takut masalahnya jadi besar, makanya ingin apartemen itu atas nama Larasati untuk dijaminkan. Ia tidak menjawab, tapi keheningannya sudah cukup. Ibu Ratna saat ini baru benar-benar panik. Ia maju dan mencoba memegang tanganku. Kirana, nak, dengarkan tante. Tadi tante emosi jadi bicara sembarangan. Sebenarnya tante sayang sekali sama kamu. Apartemen itu tetap atas namamu, semua atas namamu. Urusan Laras biar tante yang urus, kamu jangan ambil hati ya. Aku mundur, menghindari tangannya. Tante sayang saya? Atau sayang 10 miliar dari ibu saya? Wajahnya memerah. Ia ingin memaki tapi tidak berani. Baskara tiba-tiba berlutut lagi, tepat di tengah lobi. Kali ini bukan di dalam ruangan tertutup, tapi di depan mata para staf, klien, dan petugas keamanan. Kirana, aku mohon padamu. Kamu boleh pukul aku, maki aku, tapi jangan biarkan perusahaan memecatku. Kalau aku kehilangan pekerjaan di Jaya Perkasa, aku benar-benar akan kehilangan segalanya. Aku menatapnya, hatiku sakit tapi terasa tumpul. Sampai saat ini, yang paling ia takuti bukanlah kehilanganku. Ia takut kehilangan pekerjaan, posisi, dan jenjang karir yang selama ini ia banggakan. Aku berkata perlahan, Mas Baskara. Seandainya Mas pernah membelaku sekali saja, mungkin aku masih akan merasa kehilangan. Tapi Mas berlutut pertama kali untuk memaksaku menyerahkan rumah, dan berlutut kedua kali untuk mempertahankan pekerjaan. Dari dua kali itu, tidak pernah sekalipun Mas berlutut karena tulus melihatku terluka. Ia mengangkat wajahnya, matanya merah padam. Aku mencintaimu. Aku menggeleng. Tidak. Mas mencintai kehidupan yang Mas kira bisa kudatangkan untukmu. Selesai berkata, aku berbalik dan masuk ke dalam mobil. Pintu mobil tertutup, meredam suara panggilannya yang putus asa di luar. Melalui kaca jendela yang gelap, aku melihat Ibu Ratna berdiri terpaku, dan Baskara masih berlutut di atas lantai yang diterpa sinar matahari. Mobil mulai berjalan. Membawaku pergi dari tempat yang pernah kusebut sebagai titik awal kebahagiaan. Tapi nyatanya, itu hanyalah tempat di mana aku melihat dengan jelas harga dari sebuah kesalahan dalam mencintai. Mobil melaju meninggalkan kompleks apartemen mewah itu, meninggalkan gedung kaca yang berkilauan dan seorang pria yang berlutut di bawah terik matahari. Aku duduk di kursi belakang, kedua tangan di atas lutut, kuku-kuku jariku menekan telapak tangan hingga terasa sakit. Aku tidak menangis lagi. Ada kalanya rasa sakit begitu hebat hingga air mata terasa sia-sia. Ibu Maya menatapku melalui kaca spion, suaranya lebih lembut dari biasanya. Nona ingin langsung ke kediaman utama, atau ke apartemen pribadi? Aku menatap lalu lintas yang padat di luar jendela. Jakarta masih seramai biasanya, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Orang-orang masih bekerja, menelepon, tertawa. Hanya duniaku yang baru saja runtuh. Ke apartemen pribadi saja, Bu. Ibu Maya mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Aku tahu ibuku pasti sedang menunggu telepon, tapi saat itu aku belum punya keberanian untuk mendengar suaranya. Aku takut begitu. Ibu bertanya, "Kamu baik-baik saja, Nak?" Aku akan hancur lebur seperti anak kecil. Ponselku bergetar tanpa henti. Baskara menelepon, Ibu Ratna menelepon, nomor tak dikenal menelepon, lalu Larasati menelepon. Aku menatap nama-nama yang muncul di layar. Hatiku terasa dingin. Selama 3 tahun,
Setiap kali nomor telepon mereka muncul, aku selalu buru-buru mengangkatnya karena takut ada urusan penting. Sekarang aku baru sadar, yang mereka butuhkan tidak pernah diriku. Mereka butuh dompetku, kesabaranku, dan seorang wanita yang mudah luluh untuk menanggung semua beban mereka. Aku mematikan nada dering, tapi beberapa menit kemudian, ponsel Ibu Maya yang berdering. Ia mengangkatnya, raut wajahnya seketika menjadi serius. "Baik, Ibu Direktur," jantungku sedikit berdebar. Ibu Maya mendengarkan sejenak, lalu menyerahkan ponselnya padaku. "Nona Kirana, Ibu Direktur ingin bicara." Aku mengambil ponsel itu, tenggorokanku tercekat. "Ibu." Di seberang sana, ibuku terdiam sejenak, lalu berkata, "Putriku, Ibu minta maaf." Hanya 4 kata itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Yang bersalah bukan ibu, tapi ia meminta maaf karena telah membiarkanku menabrak sebuah pelajaran yang begitu menyakitkan. Bukan salah ibu, salah ibu. Ibu tahu keluarga itu tidak baik, tapi ibu membiarkanmu memilih. Ibu pikir kamu butuh hak untuk mencintai, untuk berbuat salah, dan untuk sadar. Tapi ibu tidak menyangka mereka berani menggunakan uang ibu untuk memojokkanmu sampai seperti ini. Aku menggigit bibir, berusaha menenangkan suaraku. "Bu, apa masalah di perusahaan Baskara itu benar?" Suara ibu seketika menjadi lebih dingin. "Benar. Ibu sudah memeriksanya sejak lama, tapi belum mengambil tindakan karena menghargaimu. Laporannya bermasalah. Tidak sampai ke ranah pidana, tapi cukup untuk pemutusan hubungan kerja dan larangan terlibat dalam proyek-proyek penting. Kirana, ibu menghukumnya bukan karena ia meninggalkanmu. Ibu memprosesnya karena ia melakukan kesalahan." Aku memejamkan mata. Di dalam hatiku muncul perasaan sakit sekaligus malu. Aku pernah bangga pada Baskara. Kupikir ia adalah pria yang kompeten, berambisi, dan punya masa depan. Ternyata di balik citra manajer yang rapi itu, ada pengajuan dana yang kabur, tanda tangan yang tidak bersih, dan rahasia-rahasia yang ditutupi dengan senyum manisnya untuk, "Bu, aku ingin tahu Larasati berutang pada siapa. Jangan ikut campur, nak. Aku perlu tahu, Bu. Kalau tidak, aku akan terus menyalahkan diriku karena bersikap terlalu kejam." Di seberang sana terdengar helaan napas. Larasati berjudi di sebuah klub mewah di SCBD. Dia merusakkan sebuah jam antik milik seorang tamu dan dituntut ganti rugi 800 juta. Tapi bukan hanya itu, dia juga terjerat pinjaman online dan pinjaman dari rentenir. Totalnya lebih dari 1 miliar. Ibu Ratna ingin apartemen itu atas namanya untuk diagunkan, menutupi utang itu sebelum semuanya meledak. Aku membuka mata, menatap kosong ke depan. 1 miliar lebih. Tapi Ibu Ratna masih berani menyebutnya sebagai mahar. Baskara masih berlutut memintaku untuk mengalah. Mereka tidak hanya ingin mengambil sebuah rumah, mereka ingin menjadikanku pelampung untuk menyelamatkan seluruh keluarga mereka. Lalu setelah itu mungkin akan terus memeras keringatku dengan dalih satu keluarga. Aku tertawa di tengah air mata. "Bu, aku nyaris menikahi orang seperti itu." "Bukan nyaris, nak. Kamu sudah berhasil berhenti." Kalimat itu seperti tangan yang menarikku keluar dari lumpur. Benar, aku sudah berhasil berhenti. Sakit, tapi masih sempat. Mobil berhenti di depan apartemen pribadiku di kawasan Bintaro. Ini adalah apartemen yang kubeli dengan tabungan dan bantuan ibu setelah lulus kuliah. Tidak ada seorang pun dari keluarga Baskara yang tahu. Dulu aku berencana menjadikannya tempat untuk menenangkan diri jika lelah setelah menikah. Tak kusangka hari ini tempat ini menjadi satu-satunya tempat di mana aku bisa bernapas. Baru saja aku turun dari mobil, sebuah taksi berhenti mendadak di belakang. Pintu terbuka. Baskara melompat keluar, wajahnya pucat, jasnya kusut, napasnya terengah-engah. "Kirana, aku tahu kamu akan ke sini. Tolong dengarkan aku untuk terakhir kalinya." Aku merasa dingin. Apartemen ini, ia tidak tahu alamatnya. Aku belum pernah membawanya ke sini. Lalu siapa yang memberitahunya? Ia melihat raut wajahku dan buru-buru menjelaskan. Aku pernah melihat alamatnya di dompetmu. Aku hanya ingin mencarimu, tidak ada maksud buruk." Aku mundur selangkah.
Mas Baskara, kamu menguntitku? Ia panik dan menggeleng. Bukan. Aku mencintaimu. Aku hanya takut kehilanganmu. Tepat saat itu, Ibu Maya melangkah maju dan berdiri di depanku. Suaranya sangat tenang tapi setajam pisau. Bapak Baskara, Ibu Direktur sudah berpesan. Jika Anda terus mengganggu Nona Kirana, kami akan memanggil keamanan dan membuat laporan saat ini juga. Baskara menatapku dari balik bahu Ibu Maya. Matanya merah padam, suaranya serak. Kirana, kalau kamu memojokkanku sampai seperti ini, jangan harap aku akan diam saja. Selama 3 tahun ini, aku juga tahu banyak hal tentangmu. Aku tertegun. Rasa sakit di hatiku seketika berubah menjadi dingin yang menusuk. Pria yang baru saja mengatakan mencintaiku, akhirnya menunjukkan taringnya yang sesungguhnya. Aku menatap Baskara, dalam sekejap, rasa sakit hatiku digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin. Pria yang pernah dengan hati-hati meniup setiap sendok bubur saat aku demam, pria yang pernah berkata akan menjadi sandaranku jika aku lelah, sekarang berdiri di depan apartemen pribadiku, menggunakan masa lalu kami selama 3 tahun untuk mengancamku. Apa yang baru saja Mas katakan? Suaraku sangat pelan, tapi justru nada pelan itulah yang membuat Baskara terdiam. Mungkin ia juga menyadari, dalam suaraku tidak ada lagi kelembutan sedikit pun. Ia menelan ludah, matanya melirik pada Ibu Maya lalu kembali padaku. Kirana, aku tidak bermaksud begitu. Tapi tolong jangan paksa aku. Aku sudah kehilangan pekerjaan. Ibuku panik, Laras dikejar utang. Kalau kamu masih membiarkan ibumu menghancurkan karirku, bagaimana aku bisa hidup? Aku hanya ingin kamu bicara pada Ibu Direktur untuk membatalkan pemecatanku. Aku tertawa kecil. Cepat sekali Mas memanggil ibuku Ibu Direktur. Wajahnya memerah karena malu, tapi ia tetap berusaha merendahkan suaranya. Aku tahu hari ini aku salah, ibuku juga salah. Tapi coba kamu pikirkan lagi, kalau berita pembatalan pernikahan ini tersebar, orang-orang juga akan membicarakanmu. Undangan sudah dicetak, foto pre-wedding sudah jadi, semua kerabat sudah tahu. Kamu putri Direktur Utama Jaya Perkasa. Kalau orang tahu kamu dipaksa calon mertuamu untuk menyerahkan rumah pada adik ipar, apa kamu tidak malu? Setiap katanya menusuk telingaku. Aku tidak menyangka, sampai saat ini ia masih menggunakan senjata yang sering dipakai masyarakat untuk menjerat perempuan, harga diri, gengsi, dan omongan orang. Aku menatapnya lama sekali, menatap hingga kenangan-kenangan indah terakhir tentangnya luruh sepenuhnya. Mas Baskara, apa Mas pikir aku lebih takut kehilangan muka daripada salah memilih suami? Ia terdiam. Aku melangkah maju, berdiri berhadapan dengannya. Ibu Maya mencoba menahanku, tapi aku menggeleng. Selama 3 tahun ini, aku menyembunyikan identitasku bukan karena malu. Aku hanya ingin tahu, saat aku tidak punya apa-apa di belakangku, apakah orang di sampingku tulus mencintaiku? Mas sudah memberiku jawabannya. Soal omongan orang, biarkan saja mereka bicara. Aku lebih baik membiarkan dunia tahu aku batal menikah karena sadar, daripada diam-diam masuk ke dalam pernikahan yang busuk, hanya demi menjaga apa yang disebut harga diri. Bibir Baskara bergetar. Ia merendahkan suaranya hingga nyaris memohon. Kirana, aku tidak bermaksud mengancammu. Aku hanya terlalu panik. Tolong bantu aku sekali ini saja. Aku janji setelah ini akan menghilang dari hidupmu. Aku menatapnya, tiba-tiba merasakan kesedihan yang mendalam. Ternyata saat orang yang tulus mencintai kita memohon, kita akan merasa iba. Tapi saat orang yang hanya takut kehilangan kepentingannya yang memohon, kita hanya merasa lelah. Mas mau aku bantu bagaimana? Matanya langsung berbinar. Sinar itu membuatku merinding. Itu bukan harapan cinta, melainkan harapan seorang penjudi yang baru saja melihat jalan keluar. Tolong telepon ibumu, minta beliau membatalkan surat pemecatan. Masalah laporan proyek juga jangan dibesar-besarkan. Dan soal utang Laras, kalau kamu bisa pinjamkan aku sedikit dulu, aku janji akan mencicilnya. Sedikit itu berapa? Ia menunduk, berbisik. 1.200.000.000. Aku terdiam beberapa detik, lalu tertawa. Aku tertawa hingga mataku perih, sampai detik ini, ia masih berpikir hanya dengan menunduk,
aku akan mengeluarkan uang untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. 1 miliar lebih di mulutnya terasa seringan permintaan maaf, sementara 3 tahun masa mudaku ia letakkan di urutan paling akhir, tidak sepadan dengan satu kata tulus pun. Mas Baskara, dengarkan baik-baik. Aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan adikmu. Aku juga tidak punya kewajiban menggunakan uangku untuk menutupi kesalahanmu. Wajahnya pucat. Kirana, apa kamu setega itu? Bukan, aku hanya baru belajar cara memiliki batasan. Tepat saat itu, ponsel Ibu Maya berdering. Ia mengangkatnya, raut wajahnya serius, lalu menyerahkannya padaku. Nona Kirana, dari Ibu Direktur, aku menerima ponsel itu. Suara ibuku terdengar sangat tenang. Kirana, nyalakan pengeras suaranya. Aku menurut. Baskara mendengar suara ibuku, seluruh tubuhnya menegang. Ibuku berkata, Bapak Baskara, saya beri Anda satu kesempatan terakhir, dalam waktu 10 menit, Anda tinggalkan tempat tinggal putri saya. Mulai sekarang, Anda dan keluarga Anda dilarang menelepon, mengirim pesan, mendatangi, atau menggunakan cara apapun untuk menekan Kirana. Jika Anda masih melanjutkan, tim legal Jaya Perkasa akan berurusan dengan Anda, bukan hanya soal gangguan, tapi juga soal laporan penyelewengan dana selama Anda memimpin proyek. Baskara gemetar. Ibu Direktur, tolong dengarkan penjelasan saya. Ibuku memotong. Saya bukan ibumu. Dan putri saya bukan lagi calon istrimu. Kalimat itu jatuh dengan dingin, seperti gunting yang memutus benang terakhir. Baskara berdiri mematung, wajahnya kelabu. Ia menatapku seolah mencari sedikit belas kasihan, tapi aku tidak punya apa-apa lagi untuknya. Ibu Maya memberi isyarat pada petugas keamanan gedung. 2 orang petugas mendekat, dengan sopan tapi tegas. Mohon Bapak meninggalkan area hunian. Baskara mundur, matanya yang merah menatapku tajam. Kirana, kamu akan menyesal. Aku menjawab sangat pelan. Satu-satunya yang kusesali adalah tidak menyadari siapa dirimu lebih awal. Ia digiring keluar oleh petugas keamanan. Aku berdiri di tempatku, melihat punggungnya yang menjauh. Kali ini aku tidak menangis. Aku hanya merasa di dalam dadaku ada sebuah pintu yang baru saja tertutup. Sangat sakit, tapi juga sangat perlu. Aku berbalik dan masuk ke dalam lift. Saat pintu baja memantulkan wajahku yang pucat, aku berjanji pada diri sendiri, mulai hari ini, orang yang harus kuselamatkan bukan lagi Baskara, bukan lagi keluarganya, melainkan diriku sendiri. Pintu apartemen tertutup di belakangku. Aku berdiri diam dalam kegelapan untuk waktu yang sangat lama. Ruangan kecilku masih sama. Gorden krem, sofa abu-abu, rak buku di dinding, vas bunga kering di atas meja yang warnanya sudah memudar. Semuanya begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku yang berat di dalam dada. Baru pagi tadi, aku masih memikirkan akan memilih gorden warna apa untuk apartemen pernikahan. Memikirkan sudut balkon mana yang akan kutanami bunga, memikirkan makan malam pertama setelah menikah. Sekarang aku berdiri di sini, tanganku masih dingin, hatiku masih sakit, dan di belakangku ada sebuah pernikahan yang hancur sebelum sempat dimulai. Karena keserakahan dan kelemahan, aku melepas sepatu hak tinggiku, berjalan tanpa alas kaki ke ruang tamu. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca tak kasat mata. Aku melempar tasku ke sofa. Ponselku bergetar lagi. Kali ini nomor tak dikenal. Aku menatapnya beberapa detik, lalu menolaknya. Tak lama kemudian sebuah pesan masuk. Mbak Kirana, ini Laras. Tolong angkat teleponnya. Kalau Mbak tidak bantu, aku bisa mati. Aku menatap pesan itu, tidak lagi terkejut. Mungkin setelah Baskara diusir, seluruh keluarganya mulai mencoba cara lain. Jika ibu yang memaki tidak berhasil, giliran adik yang menangis. Mereka selalu tahu cara menekan titik terlemah orang lain. Pesan kedua datang dengan cepat. Soal apartemen itu ide ibu, Mbak. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi aku benar-benar sedang dikejar utang. Dulu Mbak kan sayang sama aku, tolong bantu aku sekali ini saja. Aku tertawa sinis. Dulu sayang padanya. Benar, dulu aku tulus menyayangi Larasati. Gadis yang 6 tahun lebih muda dariku,
mulutnya manis, selalu memanggilku calon kakak ipar. Setiap bertemu ia akan bergelayut manja, minta pendapat soal baju, minta tolong dipesankan kosmetik, minta ditransferi uang dulu dengan janji bulan depan diganti. Bulan depan itu tidak pernah datang. Aku tidak ambil pusing karena berpikir kami akan jadi satu keluarga. Sekarang mengingatnya kembali, aku hanya merasa bodoh. Ponselku menyala lagi. Mbak Kirana, kalau Mbak tidak angkat telepon, aku akan datang berlutut di depan apartemen Mbak. Aku memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam, lalu menelepon balik. Di seberang sana, telepon langsung diangkat. Suara tangisan Larasati yang histeris terdengar, bercampur dengan suara teriakan Ibu Ratna di latar belakang. Mbak Kirana, tolong bantu aku tahu Mbak yang paling baik. Aku tidak sengaja merusakkan barang orang. Mereka minta ganti rugi 800 juta, ditambah utang luar. Sekarang mereka mau datang ke rumah. Ibuku takut sekali makanya kepikiran soal apartemen itu. Aku tidak bermaksud merebut rumah Mbak. Aku duduk di sofa, suaraku tenang. Tidak bermaksud merebut, tapi tetap setuju jika sertifikatnya atas namamu. Di seberang sana sunyi. Aku mendengar napas Larasati yang terengah-engah. Sesaat kemudian ia berbisik. Aku pikir karena Mbak dan Mas Bas akan menikah, jadi itu milik bersama. Ibu bilang Mbak kaya, tidak akan kekurangan karena satu apartemen. Aku tertawa kecil, tapi mataku perih. Larasati, aku tidak kekurangan uang, bukan berarti kamu berhak mengambilnya. Ibuku menyayangiku, makanya beliau menyiapkan apartemen untukku, bukan untukmu gadaikan demi membayar utang. Usiamu sudah 22 tahun, berbuat salah harus bertanggung jawab sendiri. Ia menangis lebih keras. Tapi aku tidak punya uang. Mas Bas juga akan dipecat. Kalau Mbak diam saja, keluarga kami bisa hancur. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Tidak ada yang hancur karena harus membayar kesalahannya sendiri. Orang hanya akan hancur perlahan jika terus hidup mengandalkan belas kasihan orang lain. Tepat saat itu, ponselku memberitahu ada panggilan masuk dari ibu. Aku berkata pada Larasati, jangan hubungi aku lagi. Mulai sekarang, semua urusan utang piutangmu, selesaikan dengan hukum dan orang yang kau hutangi. Aku bukan bank keluargamu. Aku menutup telepon sebelum ia sempat berteriak lagi. Ruangan kembali sunyi, tapi tanganku gemetar hebat. Aku mengangkat panggilan dari ibu. Kirana, kamu baik-baik saja? Aku menatap ruangan yang gelap, air mata mengalir dalam diam. Kupikir aku baik-baik saja, Bu. Tapi sepertinya belum. Suara ibu melembut. Tidak perlu harus baik-baik saja sekarang. Kamu baru saja kehilangan orang yang pernah ingin kau nikahi. Sekalipun dia tidak pantas, rasa sakitnya tetap nyata. Aku memeluk bantal. Untuk pertama kalinya menangis terisak. Bu, dulu kupikir dia orang baik. Kupikir jika aku mencintai dengan tulus, akan dibalas dengan tulus. Kenapa akhirnya jadi begini? Ibu terdiam sejenak, lalu berkata, karena kebaikan, jika diletakkan di tempat yang salah, akan menjadi tangga bagi orang lain untuk naik dan menyakitimu. Tapi, nak, jangan karena satu orang yang buruk, kamu jadi meragukan hatimu sendiri. Kesalahanmu bukan karena tulus mencintai. Kesalahan mereka adalah tidak pantas menerima cinta itu. Aku menangis hingga sesak. Semua kekecewaan yang terpendam sejak di ruang kontrak, di lobi, dari ancaman Baskara, dari tangisan Larasati, akhirnya tumpah ruah. Aku tidak lagi berusaha tegar. Di dalam apartemen kecilku, aku mengizinkan diriku untuk hancur, untuk merasakan sakit, untuk mengakui bahwa 3 tahun itu tidak mudah dihapus hanya dengan satu kata batal. Malam itu, aku duduk di lantai ruang tamu sangat lama. Di luar jendela, kota masih terang benderang. Di jalanan, mobil-mobil masih berlalu lalang. Kehidupan di luar sana tidak berhenti karena rasa sakitku, dan aku tahu aku juga tidak bisa selamanya berhenti di seorang laki-laki yang telah memilih untuk meninggalkanku tepat di saat aku paling membutuhkannya. Hampir tengah malam, Ibu Maya mengirimiku pesan. Ibu Direktur sudah meminta tim legal menyiapkan berkas. Besok pagi jika Nona sudah siap, Ibu Direktur ingin bertemu di kantor pusat. Aku menatap tulisan itu lama sekali.
Aku menyeka air mataku dan membalas, besok saya akan datang. Saat menekan tombol kirim, aku sadar ada bagian lemah dalam diriku yang baru saja mati. Tapi ada juga bagian lain yang sedang bangkit. Bagian yang lebih tahu cara melindungi diri, lebih dingin, lebih keras, tapi perlu agar aku bisa melangkah maju. Keesokan paginya, aku bangun saat langit masih gelap. Semalam tidurku tidak nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat Baskara berlutut di lantai marmer, Ibu Ratna menunjuk wajahku, dan layar ponsel yang menyala dengan permohonan Larasati. Aku berdiri di depan cermin lama sekali. Orang di cermin itu matanya bengkak dan merah, wajahnya pucat, tapi tatapannya tidak lagi kebingungan seperti kemarin. Aku merias wajah tipis, mengikat rambutku rapi, memilih kemeja putih dan celana bahan hitam. Itu bukan pakaian terbaikku, tapi itu adalah pakaian yang membuatku merasa bisa berdiri tegak. Saat mobil Ibu Maya berhenti di depan gedung Jaya Perkasa Group, aku menengadah ke lantai teratas, tempat ibuku bekerja selama puluhan tahun. Dulu, setiap kali melewati gedung ini, aku selalu menjaga jarak. Aku takut orang lain tahu aku adalah putrinya. Takut semua usahaku dianggap karena koneksi keluarga. Tapi hari ini, aku mengerti satu hal dengan sangat jelas. Menyembunyikan identitas tidak membuatku lebih suci, juga tidak membuat orang jahat menjadi lebih baik. Orang yang tulus tidak akan berubah sikap hanya karena statusku. Orang yang serakah, sekencang apapun aku bersembunyi, akan tetap mencari cara untuk mengeruk keuntungan dari kebaikanku. Aku melangkah masuk ke lobi utama. Banyak mata langsung tertuju padaku saat Ibu Maya berjalan di sampingku. Ada yang mengenali, ada yang berbisik, ada yang buru-buru menunduk hormat. Samar-samar aku mendengar. Itu Nona Kirana, ya? Putri Ibu Direktur? Bukannya dia kerja di perusahaan kecil di luar? Aku tidak berhenti. Setiap langkah kakiku di atas lantai marmer terasa seperti aku sedang melewati lapisan kulit lamaku sendiri. Lift pribadi membawaku ke lantai teratas. Begitu pintu terbuka, ibuku sudah berdiri di ujung koridor. Ia mengenakan setelan hitam, rambutnya disanggul rendah, penampilannya setenang biasanya. Tapi saat melihatku, matanya melembut. Aku mendekat, belum sempat berkata apa-apa, ibu sudah memelukku. Kamu sudah pulang, nak. 3 kata itu nyaris meruntuhkan semua pertahanan yang kubangun sejak pagi. Aku memeluk ibu, suaraku tercekat. Bu, maafkan aku sudah membuat ibu khawatir? Tidak. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu tahu kapan harus berhenti, itu sudah cukup. Di ruang rapat kecil di sebelahnya, tim legal dan HRD sudah berkumpul. Di atas meja ada tumpukan berkas terkait Baskara. Surat pemberhentian, notulen audit internal, daftar pengajuan dana yang tidak sesuai prosedur, dan email korespondensi dengan subkontraktor. Aku melihat kertas-kertas itu, hatiku terasa nyeri. Pria yang pernah duduk bersamaku makan nasi goreng di pinggir jalan, yang pernah bilang ingin membangun masa depan dengan tangannya sendiri, akhirnya namanya tercatat dalam sebuah berkas pelanggaran. Kepala tim legal berkata, sesuai arahan Ibu Direktur, jika diproses sesuai peraturan, Bapak Baskara Aditama akan diberhentikan karena pelanggaran serius terhadap prosedur keuangan proyek, kerugian perusahaan sedang diaudit. Jika ditemukan indikasi penggelapan yang jelas, perusahaan dapat meneruskan kasus ini ke pihak berwenang. Ibuku menoleh padaku. Kirana urusan perasaan adalah urusanmu. Tapi urusan perusahaan harus sesuai prinsip. Ibu ingin kamu mendengar ini agar kamu paham. Ibu tidak menggunakan kekuasaan untuk balas dendam. Aku mengangguk. Saya mengerti. Salah di mana? Diproses di situ. Saya tidak akan meminta keringanan, juga tidak akan meminta diberatkan. Tepat saat itu telepon di ruang rapat berdering. Sekretaris mengangkatnya, raut wajahnya sedikit berubah, lalu menatap ibuku. Ibu Direktur, Ibu Ratna ada di lobi bawah. Beliau membuat keributan, ingin bertemu dengan ibu dan Nona Kirana. Udara di dalam ruangan seketika menjadi berat. Aku mengepalkan tangan. Kukira setelah kejadian kemarin, Ibu Ratna setidaknya akan merasa takut. Tapi aku telah meremehkan ketebalan harga dirinya. Ibuku dengan tenang berkata, bawa beliau ke ruang tamu di lantai 3.
Jangan dibawa ke lantai eksekutif. Aku menatap ibu. Biar saya yang temui. Ibu sedikit mengerutkan dahi. Kamu yakin? Saya yakin. Kemarin saya pergi karena terlalu sakit. Hari ini, saya ingin mengucapkan kata terakhir dengan kepala tegak. 10 menit kemudian, aku masuk ke ruang tamu di lantai 3. Ibu Ratna duduk di kursi, rambutnya acak-acakan, matanya sembab. Begitu melihatku, ia langsung berdiri, tidak ada lagi kesombongan seperti kemarin. Ia berlari mendekat hendak memegang tanganku. Kirana nak, tante salah. Tante sudah tua, jadi emosional. Tolong jangan diambil hati. Bicaralah pada ibumu agar Baskara bisa bekerja lagi. Kalau dia dipecat, bagaimana nasib keluarga kami? Aku menghindari tangannya, menatap lurus ke wajah yang pernah meremehkanku. Tante datang ke sini karena kasihan pada putra tante, atau karena tidak ada lagi yang akan membayar utang Larasati? Wajahnya kejang. Ia membuka mulut tapi tidak ada kata yang keluar. Tepat saat itu, pintu terbuka. Larasati menerobos masuk, wajahnya kotor, pakaiannya kusut. Ia menatapku dengan mata merah, tapi kalimat pertama yang keluar dari mulutnya bukanlah permintaan maaf. Mbak Kirana. Kalau Mbak tidak bantu aku, mereka akan menyebarkan videoku di internet. Apa Mbak tega aku kehilangan harga diriku? Aku menatap gadis yang dulu memanggilku kakak ipar dengan suara semanis madu, tiba-tiba hatiku terasa dingin sepenuhnya. Ternyata sampai detik ini, mereka masih berpikir hanya dengan menggunakan air mata, harga diri, ikatan keluarga, dan kepanikan, mereka bisa menarikku kembali untuk menjadi korban. Tapi aku bukan lagi Kirana yang kemarin. Aku menatap Larasati yang berdiri gemetar di hadapanku. Riasannya luntur, matanya bengkak. Jika ini adalah masa lalu, mungkin aku akan mendekat, memeluknya, dan bertanya apa yang terjadi, lalu hatiku akan luluh dan mencari cara untuk membantu. Tapi saat ini, yang terbayang di kepalaku, hanyalah apartemen seharga lebih dari 20 miliar yang nyaris menjadi miliknya, yang akan ia gadaikan untuk menutupi lubang yang ia gali sendiri. Video apa? Larasati menggigit bibir, melirik ibunya seolah mencari bantuan. Ibu Ratna buru-buru menyela. Hanya masalah biasa waktu dia pergi dengan teman-temannya, ada sedikit keributan. Orang-orang itu merekam dan mengancam akan menyebarkannya. Anak gadis kalau videonya tersebar, bagaimana nasibnya nanti, Kirana? Tante tahu kemarin tante salah, tapi tolong kasihanilah adikmu sekali ini. Aku menatapnya. Tante masih memanggil saya, nak dengan begitu mudah, ya? Ibu Ratna terdiam, wajahnya pucat. Larasati menangis histeris. Mbak Kirana, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu akan jadi begini. Aku hanya pikir Mbak kaya, membantu sedikit tidak akan jadi masalah. Aku tidak berpikir Mbak akan membatalkan pernikahan dengan Mas Bas. Aku mendengar kalimat itu, hatiku terasa dingin. Ia tidak menyesal telah berusaha mengambil rumahku. Ia hanya menyesal karena aku tidak diam saja membiarkannya mengambil. Aku bertanya perlahan. Kamu tahu, apartemen itu disiapkan ibuku untukku? Ia menunduk. Tahu. Kamu tahu jika sertifikatnya atas namamu, secara hukum itu menjadi milikmu? Ia diam. Kamu tahu jika nanti kamu menggadaikannya, aku dan kakakmu tidak akan punya rumah untuk menikah? Ia menangis lebih keras. Waktu itu aku panik, Mbak. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku mengangguk, tapi tidak lagi merasa marah. Ada keegoisan yang tidak butuh rencana licik. Ia hanya terbentuk dari dimanjakan terlalu lama hingga terbiasa berpikir seluruh dunia harus memberinya jalan. Larasati seperti itu. Ibu Ratna pun seperti itu. Dan Baskara, ia adalah orang yang melihat semuanya, tapi tetap memilih untuk tunduk pada mereka. Pintu ruangan terbuka lagi. Ibuku masuk. Ia tidak bicara keras, tapi kehadirannya membuat seisi ruangan hening. Ibu Ratna melihat ibuku dan langsung menerjang maju. Ibu, saya mohon pada ibu. Ibu juga seorang ibu, pasti mengerti. Anak saya memang salah. Tapi tolong maafkan Baskara, maafkan Larasati. Keluarga kami benar-benar sudah tidak punya jalan keluar. Ibuku tidak membiarkannya menyentuh.
Ibu Maya sigap berdiri di sampingnya. Ibuku menatap Ibu Ratna, suaranya tenang. Anda datang ke sini memohon pengampunan. Tapi dari tadi, saya tidak mendengar satupun permintaan maaf yang tulus untuk putri saya. Semua yang Anda katakan adalah meminta pekerjaan putra Anda kembali, meminta uang untuk putri Anda, meminta nama baik keluarga Anda diselamatkan. Apa Anda pernah berpikir, putri saya dipojokkan di hari penandatanganan akad rumahnya, dihina, diancam, dan dimanfaatkan selama 3 tahun, bagaimana perasaannya? Ibu Ratna membuka mulut, lalu menangis. Saya salah. Saya minta maaf pada Kirana. Saya tulus minta maaf. Aku menatap air mata itu, tidak tahu berapa banyak penyesalan dan berapa banyak ketakutan di dalamnya. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Ibuku menoleh pada Larasati. Dan kamu? Usiamu sudah 22 tahun. Berutang, membuat masalah, bergaul di tempat yang tidak sesuai dengan kemampuanmu, itu semua pilihanmu. Tidak ada seorang pun yang berhak menjadikan putri saya tameng untuk kesalahanmu. Larasati terisak. Tapi kalau mereka menyebarkan video itu, ibuku memotong. Jika ada yang mengancam akan menyebarkan konten pribadi, kami bisa membantumu melapor ke polisi. Jika utangmu legal, kau harus membayarnya. Jika itu pinjaman ilegal dengan bunga tidak wajar, hukum akan menanganinya. Tapi sama sekali tidak ada ceritanya. Kirana akan mengeluarkan uang untuk membeli ketenanganmu. Aku menatap ibu, untuk pertama kalinya melihat dengan jelas batas antara menolong dan memanjakan. Ibu tidak membiarkan mereka dalam bahaya, tapi juga tidak membiarkan mereka terus menghisap darahku dengan kedok kasihan. Tepat saat itu, Baskara menerobos masuk ke ruangan. Mungkin ia dihadang di lobi dan berusaha naik. Ia melihat ibu dan adiknya menangis, lalu langsung menoleh padaku. Kirana, apa kamu sudah puas? Apa kamu ingin melihat seluruh keluargaku berlutut baru kamu merasa menang? Kalimat itu adalah tetes terakhir. Aku berdiri dan menatap lurus padanya. Mas Baskara, yang membuat ibumu menangis adalah dirimu. Yang memanjakan adikmu hingga tidak tahu konsekuensi adalah dirimu dan ibumu. Yang mendorongku menjadi korban juga dirimu. Jangan lagi melimpahkan kehancuran keluargamu padaku. Ia tertegun. Aku mendekat dan meletakkan cincin pertunangan kami di atas meja. Mulai saat ini, semua antara kita berakhir dengan bersih, ambillah kembali. Jika Mas masih terus mengganggu, mengancam, atau mencemarkan nama baikku, aku tidak akan lagi menggunakan perasaan lama untuk bersabar. Baskara menatap cincin itu, matanya memerah. Tapi kali ini aku tidak melihat cinta di matanya. Aku hanya melihat seorang pria yang untuk pertama kalinya sadar bahwa ia telah benar-benar kehilangan segalanya. Baskara menatap cincin yang tergeletak di atas meja seolah melihat sesuatu yang baru saja lepas dari genggamannya untuk selamanya. Batu berlian kecilnya masih berkilau, dingin, dan utuh. Hanya saja, orang yang dulu mengenakannya tidak lagi ingin menyimpannya. Ia mengulurkan tangan. Tapi ujung jarinya berhenti tepat sebelum menyentuh cincin itu, seolah benda itu bukan lagi kenang-kenangan cinta, melainkan bukti dari semua yang telah ia sia-siakan. Kirana, apa kamu harus sejauh ini? Aku berdiri diam, suaraku tidak lagi bergetar. Bukan aku yang sejauh ini. Mas dan keluarga Mas yang mendorong semuanya sampai ke titik ini. Ibu Ratna jatuh terduduk di kursi, kedua tangannya menutupi wajah sambil menangis. Larasati bersandar di dinding, matanya bengkak, wajahnya pucat. Aku tidak lagi membiarkan hatiku terseret ke arah mereka. Dulu aku pernah kasihan pada kemiskinan mereka, pada perjuangan mereka, pada cerita tentang seorang ibu tunggal yang membesarkan 2 anak. Tapi setelah kemarin, aku sadar, kemiskinan tidak patut disalahkan. Yang patut disalahkan adalah menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk merampas hasil kerja keras orang lain. Ibuku memberi isyarat pada Ibu Maya, yang kemudian meletakkan sebuah map di atas meja. Ini adalah surat perjanjian untuk mengakhiri hubungan personal antara kedua belah pihak, isinya sangat jelas. Mulai hari ini, keluarga Bapak Baskara Aditama tidak diperkenankan untuk menghubungi, mengganggu, mengancam, mencemarkan nama baik, atau menggunakan gambar, pesan, dan informasi pribadi apapun milik Kirana Putri.
Jika dilanggar, kami akan menempuh jalur hukum. Baskara mengangkat kepala dengan cepat. Ibu Direktur, tindakan Anda ini sama saja memojokkan saya. Ibuku menatapnya, tatapannya dingin tapi tidak kejam. Di pojokan itu adalah saat seseorang dipaksa hingga tidak punya pilihan. Sedangkan kamu, punya banyak sekali pilihan. Tapi setiap kali kamu memilih yang salah. Kamu memilih diam saat ibumu menghina putri saya. Kamu memilih berlutut untuk memaksanya menyerahkan rumah. Kamu memilih menggunakan pekerjaan dan utang sebagai alasan untuk menahannya. Kamu bahkan memilih untuk mengancamnya di depan rumah pribadinya. Sekarang kamu harus menanggung konsekuensinya. Itu bukan dipojokkan, itu namanya membayar harga. Baskara tidak bisa membantah. Aku melihat bahunya merosot. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya kehabisan alasan. Dulu ia selalu punya alasan, karena ibunya menderita, karena adiknya masih kecil, karena ia anak laki-laki tertua, karena keluarga membutuhkannya. Tapi tidak ada satupun alasan yang cukup untuk menutupi fakta bahwa ia tidak pernah benar-benar berpihak padaku. Ibu Maya menyodorkan pulpen ke hadapannya. Bapak Baskara, silakan dibaca dengan teliti, lalu ditandatangani. Ibu Ratna buru-buru mengangkat wajah. Bas, tanda tangani saja, nak. Kita tanda tangan, lalu kita minta maaf. Jangan sampai mereka menuntut kita, ibu takut. Baskara menoleh pada ibunya, di matanya ada kilatan rasa pahit yang dalam. Mungkin baru saat ini ia sadar, ibu yang selalu ia bela dan turuti, juga orang pertama yang mendesaknya untuk menandatangani surat saat bahaya datang. Tapi ia tidak melawan. Ia mengambil pulpen, tangannya gemetar hebat, lalu membubuhkan tanda tangan di akhir surat perjanjian. Saat goresan terakhir berhenti, aku mendengar sesuatu di dalam hatiku jatuh. Sangat pelan, tapi sangat berat. 3 tahun cinta, 3 tahun penantian, 3 tahun aku meyakinkan diriku bahwa hanya dengan sedikit lagi kesabaran, aku akan bahagia. Akhirnya ditutup dengan sebuah tanda tangan yang dingin di atas kertas. Baskara meletakkan pulpen, menatapku dengan mata merah. Kirana, apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Aku menatapnya. Pertanyaan itu membuat hatiku sakit. Sampai detik ini, yang paling menyakitkan bukanlah soal apartemen, uang, atau ancaman. Yang paling sakit adalah karena aku pernah tulus mencintainya. Jika cinta itu palsu, aku tidak akan sesakit ini. Aku menjawab, pernah. Karena pernah tulus mencintai. Makanya hari ini aku benar-benar sakit. Tapi tulus mencintai bukan berarti harus selamanya memaafkan orang yang tidak tahu cara menghargai. Ia menunduk, air mata jatuh ke punggung tangannya. Aku salah. Aku tidak menjawab. Satu kalimat aku salah. Jika datang sebelum ia berlutut memaksaku, mungkin bisa menyelamatkan banyak hal. Tapi sekarang, itu hanya seperti payung yang dibuka setelah badai meratakan rumah. Ibuku berdiri. Ibu Maya mempersilakan mereka keluar. Ibu Ratna dengan gontai menarik Larasati berdiri. Sebelum keluar pintu, Larasati menoleh padaku, suaranya kecil. Mbak Kirana, aku benar-benar minta maaf. Kali ini aku tidak memakinya. Aku hanya berkata, lain kali, jangan biarkan orang lain membayar harga untuk kesalahanmu. Ia menangis tapi tetap menunduk dan berjalan pergi. Baskara keluar paling terakhir. Saat melewatiku, ia berhenti sejenak seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya, ia hanya mengambil cincin di atas meja, menggenggamnya erat, lalu pergi dalam diam. Pintu tertutup. Ruangan menjadi sunyi. Aku berusaha berdiri tegak. Tapi begitu bayangan mereka hilang, lututku terasa lemas. Ibu mendekat dan memelukku. Menangislah, nak. Aku membenamkan wajahku di bahu ibu. Kali ini aku tidak lagi berusaha tegar. Aku menangis untuk cinta yang telah mati, untuk kepercayaan yang telah hancur, untuk gadis yang dulu berpikir kesabaran adalah cara menjaga kebahagiaan. Tapi di tengah tangisan itu, aku juga tahu bahwa aku baru saja menyelamatkan diriku dari kehidupan yang mungkin akan 100 kali lebih menyakitkan. Setelah keluarga Baskara meninggalkan ruang tamu, aku duduk lama sekali di samping ibu di ruang rapat kecil di lantai teratas.
Di balik jendela kaca besar, Jakarta terhampar di bawah kakiku seperti lautan gedung. Kendaraan berbaris menjadi untayan cahaya kecil. Dulu aku berpikir, hanya dengan menjauh dari tempat ini, menjauh dari bayang-bayang ibuku yang terlalu besar, aku akan menemukan kehidupan yang normal, cinta yang normal, seseorang yang mencintaiku apa adanya. Tapi ternyata, yang perlu kupelajari bukanlah cara lari dari identitasku, melainkan cara hidup yang selaras dengannya. Menggunakannya untuk melindungi diri, bukan membiarkan orang lain memanfaatkan kebaikanku. Ibu meletakkan segelas air hangat di hadapanku. Apa kamu mau cuti beberapa hari? Aku menggeleng. Suaraku serak karena terlalu banyak menangis, tapi hatiku lebih jernih dari kemarin. Tidak, Bu. Saya mau bekerja. Ibu menatapku lama sekali. Kamu yakin? Jangan gunakan pekerjaan untuk lari dari rasa sakit. Saya tidak lari. Saya hanya tidak mau diam saja menunggu rasa sakit ini menelanku. Ibu mengangguk pelan. Di matanya ada cahaya yang lembut, campuran antara kasihan dan bangga. Kalau begitu, mulai hari ini kamu ikut ibu belajar di Dewan Direksi. Bukan karena kamu putri ibu lalu mendapat keistimewaan. Ibu akan memberimu pekerjaan sungguhan, tekanan sungguhan, dan tanggung jawab sungguhan. Apa kamu sanggup? Aku menatap lurus pada ibu. Saya sanggup. Pintu ruangan terbuka. Ibu Maya masuk dengan map baru. Ibu Direktur. Surat pemutusan hubungan kerja dengan Bapak Baskara sudah dikirimkan oleh HRD. Tim audit internal juga mengkonfirmasi 2 pengeluaran tidak wajar lainnya yang terkait dengan subkontraktor. Jantungku sedikit nyeri mendengar namanya, tapi aku tidak lagi gemetar. Mungkin lukanya masih ada, tapi sudah tidak punya kekuatan untuk menarikku kembali. Ibuku menatapku. Kirana, baca laporan ini. Bukan untuk membuatmu lebih sakit, tapi agar kamu mengerti satu hal. Dalam bisnis maupun dalam pernikahan, kepercayaan tidak bisa menggantikan pembuktian. Percaya pada orang itu perlu, tapi menyerahkan seluruh hidup atau hartamu pada orang lain, kamu harus tetap waspada. Aku mengambil laporan itu, membalik halamannya satu persatu. Tanda tangan Baskara yang kukenali ada di bawah proposal pengajuan dana, biaya representasi yang melebihi batas, dan faktur-faktur yang kabur. Tiba-tiba aku teringat saat-saat ia bilang sibuk karena proyek, harus bertemu klien, tidak punya waktu mengantarku mencoba gaun pengantin. Dulu aku kasihan padanya karena bekerja keras, sekarang melihat ini, aku tidak tahu berapa banyak dari kata-katanya yang benar. Aku meletakkan laporan itu. Bu, biarkan perusahaan memprosesnya sesuai aturan. Saya tidak akan ikut campur. Ibu mengangguk. Itu jawaban yang ingin ibu dengar. Sore itu, ibu membawaku berkeliling ke setiap divisi. Ada yang menatapku dengan penasaran, ada yang hormat, ada juga yang menyembunyikan penilaian di balik senyum basa-basi. Aku tahu aku tidak bisa lari dari gunjingan. Batal menikah tepat sebelum hari H, terungkap sebagai putri direktur utama, dan terkait dengan seorang manajer yang baru saja dipecat. Semua itu cukup untuk menjadi topik hangat di sudut-sudut koridor. Tapi kali ini aku tidak menunduk menghindar. Aku menatap lurus, tersenyum secukupnya, dan memperkenalkan diri. Saya Kirana Putri. Mulai hari ini saya akan bergabung dengan tim strategi di bawah bimbingan Ibu Direktur dan Dewan Direksi, mohon bantuannya. Tidak ada yang tahu betapa dingin tanganku saat itu. Tidak ada yang tahu di dalam dadaku masih ada luka yang nyeri. Tapi aku tahu, jika aku bisa berdiri tegar hari ini, besok akan menjadi sedikit lebih mudah. Menjelang sore, saat aku baru saja kembali ke ruang kerjaku yang sementara, ponsel pribadiku berdering. Sinta, sahabat terbaikku sejak kuliah. Begitu kuangkat, suara Sinta langsung terdengar panik. Kirana, kamu di mana? Aku dengar kamu batal nikah, benar? Baskara apain kamu? Aku memandang keluar jendela, melihat matahari terbenam di balik gedung-gedung tinggi. Pertanyaan itu menyentuh bagian terlembut di hatiku, tapi kali ini aku tidak hancur. Benar, Sin, aku batal nikah. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu suara Sinta melembut. Kamu baik-baik saja? Aku tersenyum sedih.
belum baik-baik saja, tapi aku sedang belajar untuk baik-baik saja. Sinta menghela napas. Nanti malam aku ke tempatmu. Tidak usah. Diam. Aku tidak tanya pendapatmu. Aku bawa bir, bubur hangat, dan tisu. Tugasmu cuma buka pintu. Aku tertawa. Untuk pertama kalinya hari ini, tawa itu tidak terasa terlalu kaku. Setelah menutup telepon, aku duduk di depan meja kerja baruku. Di atasnya ada papan nama yang plastiknya belum dilepas, Kirana Putri. Aku menyentuhnya pelan. Dulu aku selalu ingin dicintai sebagai orang biasa, tapi mulai hari ini, aku ingin hidup sebagai diriku sendiri. Tanpa perlu bersembunyi, tanpa perlu mengecilkan diri agar sesuai dengan keserakahan orang lain. Dan aku tahu, pertempuran sesungguhnya bagiku bukan hanya meninggalkan Baskara, melainkan belajar untuk tidak pernah lagi kehilangan diriku sendiri. Malam itu, Sinta benar-benar datang membawa koper kecil seolah bersiap menjagaku selama seminggu. Ia meletakkan sebungkus bubur ayam, 2 kaleng bir non-alkohol, sekotak tisu, dan bahkan sebuah tongkat bela diri berwarna merah muda yang membuatku tertawa. Kamu bawa itu untuk apa? Kalau si Baskara itu masih berani muncul, aku pukul biar sadar. Laki-laki macam apa? Waktu pacaran manisnya kayak gula, begitu kehilangan keuntungan mukanya langsung kayak rentenir. Aku tertawa, tapi hanya beberapa detik sebelum mataku kembali perih. Sinta tidak bertanya lebih jauh. Ia membuka kotak bubur, meletakkan sendok di tanganku. Makan. Nangis juga butuh tenaga. Aku menunduk, menyuap sesendok bubur hangat. Rasa jahenya yang sedikit pedas membuat tenggorokanku tercekat. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Sinta, dari ruang kontrak, aksi berlutut Baskara, ancaman di depan apartemen, sampai utang Larasati yang lebih dari 1 miliar. Sinta mendengarkan, wajahnya memerah karena marah. Aku bilang juga apa? Untung kamu berhenti tepat waktu. Keluarga itu tidak butuh menantu. Mereka butuh mesin ATM yang bisa melahirkan, bisa sabar, dan bisa diam. Aku meletakkan sendokku, hatiku terasa berat. Aku hanya tidak mengerti kenapa aku bisa sebodoh itu begitu lama. Sinta menggenggam tanganku. Kamu tidak bodoh. Kamu hanya mencintai dengan bagian dirimu yang paling tulus. Yang memalukan adalah orang yang memanfaatkan ketulusan itu. Belum sempat aku menjawab, ponsel Sinta bergetar terus-menerus. Ia membukanya, raut wajahnya seketika berubah. Kirana, lihat ini. Aku mengambil ponselnya. Di layar, ada sebuah unggahan di grup internal karyawan Jaya Perkasa. Tidak menyebut nama secara langsung, tapi siapapun yang membaca pasti tahu itu tentang aku. Isinya menyindir bahwa aku adalah putri direktur utama yang menyembunyikan identitas untuk menguji pacarnya. Setelah membatalkan pernikahan, aku menggunakan kekuasaan untuk membuat tunanganku kehilangan pekerjaan. Ada yang berkomentar, anak orang kaya memang begitu, mau pacaran ya pacaran, mau putus ya putus. Kasihan laki-laki miskin yang salah jatuh cinta. Tanganku terasa dingin. Aku tahu akan ada gunjingan, tapi tidak menyangka secepat ini. Sinta merebut kembali ponselnya, marah hingga suaranya bergetar. Ini pasti kerjaan keluarga Baskara. Dia mau membuatmu terlihat jahat untuk mendapat simpati. Aku menatap komentar-komentar itu, hatiku sakit tapi tidak panik. Kemarin aku mungkin akan takut, hari ini tidak. Aku menelepon Ibu Maya, beberapa menit kemudian, ia mengirimkan tangkapan layar sumber penyebaran pertama. Akun palsu itu menggunakan nomor telepon yang terdaftar sama dengan nomor kedua Larasati. Sinta menggeram. Tuh, kan, aku bilang juga apa? Anak itu kalau tidak bisa menangis, ya menggigit. Aku menatap nama Larasati di layar. Tiba-tiba hatiku terasa begitu tenang. Ada orang yang jika tidak kita putuskan hubungannya dengan bersih, mereka akan menggunakan segala cara untuk menarik kita kembali ke dalam kubangan lumpur mereka. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal. Begitu masuk lobi, aku bisa merasakan tatapan-tatapan sembunyi-sembunyi. Ada yang buru-buru membuang muka, ada yang pura-pura melihat ponsel, ada yang berbisik di belakang. Aku tidak menghindar. Aku berjalan lurus ke ruang tim legal. Ibu Maya meletakkan sebuah draft pengumuman internal di hadapanku. Nona Kirana,
Ibu Direktur menyerahkan keputusan pada Anda untuk mengumumkannya atau tidak. Aku membaca baris demi baris. Pengumuman itu tidak menyinggung masalah pribadiku. Hanya mengkonfirmasi bahwa perusahaan telah memutus hubungan kerja dengan Baskara Aditama karena pelanggaran prosedur keuangan proyek, disertai penegasan bahwa segala tindakan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, atau pembocoran informasi internal akan diproses sesuai aturan. Jelas, ringkas, tanpa perlu drama. Aku menandatangani lembar persetujuan. Tak lama kemudian, pengumuman itu dikirim ke seluruh sistem. Gunjingan langsung mereda, seolah ada yang menyumbatnya. Tapi serangan sesungguhnya belum berhenti. Sekitar pukul 3 sore, resepsionis memberitahu ada yang mencariku. Aku turun ke ruang tamu. Begitu membuka pintu, aku melihat Baskara berdiri di sana. Wajahnya kuyu, tangannya memegang ponsel. Kirana, apa kamu harus memojokkanku sampai seperti ini? Sekarang seluruh kantor tahu aku dipecat karena pelanggaran. Apa kamu ingin aku tidak punya masa depan? Aku menatapnya, hatiku tidak lagi bergetar. Mas punya masa depan. Hanya saja, masa depan itu tidak lagi melewati jalan pintas melalui uang dan nama baikku. Ia mendekat, matanya merah. Unggahan itu bukan aku yang tulis. Aku tahu, itu Larasati. Ia tertegun. Aku meletakkan salinan bukti di atas meja. Tapi jika Mas terus membela adikmu dengan cara menyalahkanku, maka mulai hari ini aku tidak hanya akan memproses akun penyebar berita, aku akan memproses semua orang yang ada di belakangnya. Tepat saat itu, pintu terbuka. Ibu Ratna menerobos masuk, di belakangnya Larasati dengan wajah pucat. Belum sempat ada yang bicara, Ibu Ratna sudah mengangkat tangan hendak menamparku. Kamu belum puas juga menghancurkan keluarga kami? Tapi tangannya belum sempat menyentuh wajahku, Sinta yang entah muncul dari mana sudah menahannya di udara. Sinta mendorong tangan itu, suaranya dingin. Coba saja ibu sentuh teman saya. Kali ini bukan batal nikah lagi urusannya, tapi laporan polisi. Aku berdiri tegak menatap mereka bertiga. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi membuatku sakit. Mereka hanya membuatku semakin yakin, pergi adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Tangan Ibu Ratna ditepis oleh Sinta. Wajahnya berubah karena marah dan malu. Di dalam ruang tamu perusahaan yang dingin, suasana tegang seperti tali yang akan putus. Baskara berdiri di antara ibunya dan aku, matanya merah padam tapi tidak lagi seagresif tadi. Mungkin ia sendiri tidak menyangka ibunya akan berani mengangkat tangan padaku di kantor. Di depan sahabatku, kamera pengawas, dan petugas keamanan yang berjaga di luar. Ibu Ratna menunjuk wajahku, suaranya serak. Kamu pikir karena punya ibu yang berkuasa, kamu bisa menginjak-injak siapa saja? Karena keluarga kami miskin, kami pantas kamu hancurkan? Aku menatapnya lama. Tidak ada yang menginjak-injak ibu. Ibu sendiri yang menyeret seluruh keluarga ke sini. Larasati menangis. Mbak bicaranya enak, punya uang, punya ibu direktur, mau bilang apa saja bisa. Lalu aku bagaimana? Aku cuma salah sekali, kenapa Mbak tidak mau membantuku? Aku menoleh padanya, suaraku mendingin. Kamu salah sekali? Lalu unggahan yang mencemarkan nama baikku di grup kantor, siapa yang tulis? Nomor telepon akun palsu itu milik siapa? Pesan-pesan yang mengancam akan berlutut di depan apartemenku, siapa yang kirim? Laras, kamu tidak salah sekali. Kamu salah berkali-kali, tapi setiap kali kamu ingin orang lain yang membayarnya. Wajah Larasati pucat. Ia menatap Baskara seolah memohon pertolongan. Tapi kali ini, Baskara tidak langsung membelanya. Ia melihat tumpukan bukti di atas meja, bibirnya terkatup rapat. Di matanya, muncul sesuatu yang aneh. Kebingungan, kekecewaan, dan kelelahan yang luar biasa. Laras. Unggahan itu benar-benar kamu yang buat? Larasati tergagap. Aku hanya kesal. Aku lihat Mbak Kirana membuat Mas kehilangan pekerjaan, jadi aku ingin semua orang tahu kalau dia tidak sebaik yang mereka kira. Baskara memejamkan mata, bahunya sedikit bergetar. Apa kamu tahu karena unggahan itu, masalah ini bisa dituntut? Larasati berteriak. Aku takut. Lalu siapa yang kasihan padaku? Mas kan kakakku.
Dari dulu Mas selalu menjagaku. Kenapa sekarang Mas membela orang luar? Dua kata orang luar itu membuat dadaku nyeri, tapi tidak lagi meruntuhkanku. Aku pernah akan menjadi istri Baskara, pernah berusaha menyayangi ibunya seperti ibuku, menyayangi adiknya seperti adik, tapi di mata mereka, aku selamanya hanya orang luar. Orang luar yang punya uang, yang bisa dimanfaatkan saat butuh, dan disingkirkan saat tidak lagi patuh. Baskara menoleh padaku. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak lagi memohon atau menyalahkan, melainkan penuh dengan kepasrahan. Kirana, aku minta maaf. Aku diam. Ia melanjutkan, suaranya serak. Aku tahu permintaan maaf ini sudah terlambat, tapi baru sekarang aku benar-benar sadar. Setiap kali aku bilang demi keluarga, sebenarnya aku hanya sedang membiarkanmu menanggung beban untukku. Aku pikir aku anak yang berbakti. Tapi nyatanya aku hanya seorang pengecut yang tidak berani menghadapi kesalahan ibu dan adikku sendiri. Ibu Ratna berteriak, "Bas, apa yang kamu katakan? Kamu menyalahkan ibumu demi perempuan ini." Baskara berbalik menatap ibunya, di matanya ada retakan yang dalam. "Bu, seandainya kemarin ibu tidak menuntut apartemen itu atas nama Laras, seandainya ibu tidak menghina Kirana, seandainya aku tidak selemah itu sampai berlutut memaksanya, semua ini tidak akan terjadi." Ibu Ratna tertegun seolah tidak percaya. Ia mundur selangkah, air mata mengalir. Tapi kali ini aku melihat di dalamnya bukan hanya ketakutan, melainkan juga luka seorang ibu yang terbiasa dituruti. Untuk pertama kalinya kesalahannya diungkap oleh putranya sendiri. Larasati berteriak, "Jadi sekarang Mas mau meninggalkan kami demi mengambil hatinya lagi?" Baskara menatap adiknya, suaranya lelah. "Aku tidak meninggalkan siapapun. Tapi mulai hari ini, utangmu, kamu harus ikut menanggungnya. Aku tidak bisa lagi menggunakan hidup orang lain untuk menutupi kesalahanmu." Ruangan menjadi sunyi. Aku menatap Baskara, hatiku tidak lagi berharap tapi juga tidak lagi membenci. Ada pelajaran yang harus dibayar dengan kehilangan agar seseorang mau sadar. Sayangnya, saat ia sadar, cintaku sudah mati. Pintu ruangan terbuka. Ibu Maya masuk bersama dua staf legal. "Nona Kirana, surat permintaan maaf publik dan pencabutan unggahan sudah disiapkan." Aku menatap Larasati. "Kamu punya dua pilihan. Pertama, hapus unggahan itu, minta maaf secara terbuka di grup internal, dan berjanji tidak akan mengulangi. Kedua, biarkan tim legal memprosesnya sesuai aturan." Larasati gemetar, menatap Ibu Ratna. Ibu Ratna saat ini tidak lagi berani berteriak. Baskara mengambil surat itu dan meletakkannya di hadapan adiknya. "Tanda tangani." Larasati menangis. Tapi akhirnya ia tetap mengambil pulpen dan menandatanganinya. Goresan tangannya miring dan bergetar, sama seperti caranya untuk pertama kali harus menanggung sendiri akibat perbuatannya. Aku berdiri melihatnya, tidak senang, tidak puas, hanya merasa hampa. Saat mereka akan pergi, Baskara berhenti di pintu, menoleh padaku. "Kirana, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tapi jika boleh, aku ingin mengatakan satu hal terakhir. Terima kasih karena pernah tulus mencintaiku, dan maaf karena aku tidak pantas menerimanya." Aku menatapnya, suaraku sangat pelan. "Mas tidak perlu berterima kasih. Cukup setelah ini jangan lagi mengubah kebaikan siapapun menjadi beban bagi mereka." Ia menunduk, lalu dengan diam memapah ibunya keluar. Larasati berjalan paling belakang, memeluk erat surat perjanjian di tangannya. Pintu tertutup. Kali ini tidak ada lagi makian, tidak ada lagi permohonan, hanya keheningan yang berat. Sinta menggenggam tanganku, berbisik, "Kamu menang." Aku menatap pintu yang tertutup rapat, menggeleng pelan. Tidak. Aku hanya baru berhasil keluar. Setelah keluarga Baskara meninggalkan kantor, kukira semuanya akan langsung tenang. Tapi hidup tidak pernah menutup luka hanya dengan selembar surat perjanjian. Malam itu, aku pulang ke apartemen dalam keadaan sangat lelah. Sinta bersikeras mengikutiku. Begitu masuk, ia langsung memeriksa kunci, kamera bel, bahkan memaksaku mengganti kata sandi lift, kata sandi pintu, dan memblokir semua nomor tak dikenal. Aku melihatnya sibuk, antara ingin tertawa dan terharu. Ada orang yang tidak banyak bicara cinta,
tapi setiap tindakannya seperti menyelimuti hatimu yang dingin. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Mereka sudah tanda tangan surat perjanjian, tidak akan berani macam-macam. Aku duduk di sofa, memeluk segelas air hangat, menjawab pelan, aku tidak takut mereka macam-macam. Aku hanya takut, setelah semua ini tenang, aku malah mulai teringat hal-hal baik tentangnya. Sinta terdiam. Ia duduk di sampingku, suaranya melembut. Mengingat itu wajar. Kamu tidak bisa menghapus 3 tahun dalam 3 hari. Tapi mengingat bukan berarti harus kembali. Aku mengangguk. Kalimat itu seperti tali yang menarikku dari jurang kelemahan. Malam itu, saat Sinta tidur di sofa, aku berbaring di kamar, membuka album foto lama di ponsel. Foto aku dan Baskara di bawah hujan di Lembang. Foto ia memegang kue ulang tahun. Foto kami mencoba baju pengantin. Ada satu foto di mana ia menatapku dan tersenyum begitu tulus. Tatapannya saat itu begitu nyata hingga membuatku sakit. Aku tidak tahu apakah orang di dalam foto itu pernah benar-benar mencintaiku, atau itu hanya versi indah yang kubayangkan sendiri. Tapi aku tahu pasti, pria yang berdiri di depan apartemenku dan mengancamku kemarin, itulah yang harus paling kuingat agar tidak pernah lagi salah menaruh hati. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal. Ibuku memintaku untuk ikut dalam rapat evaluasi proyek apartemen, di Sentul proyek yang sama yang tercatat dalam laporan pelanggaran Baskara. Duduk di ruang rapat, mendengarkan setiap angka, setiap pos pengeluaran, setiap risiko dibedah dengan jelas, aku baru sadar dunia bisnis tidak punya ruang untuk perasaan buta. Satu tanda tangan yang salah bisa menyeret puluhan orang. Satu kali kelonggaran bisa membuat seluruh sistem membayar mahal. Sama seperti pernikahan, satu kali memejamkan mata pada tanda-tanda bahaya bisa membuat kita terperangkap seumur hidup. Di akhir rapat, ibu bertanya padaku, jika kamu yang bertanggung jawab menangani proyek ini, apa yang akan kamu lakukan? Aku menatap laporan di hadapanku. Hatiku masih sedikit nyeri melihat nama Baskara di lampiran, tapi suaraku sudah mantap. Saya akan memisahkan seluruh bagian pekerjaan yang bermasalah untuk diaudit secara independen, mengganti penanggung jawab, meninjau ulang subkontraktor, menjaga jadwal serah terima kepada klien, tapi tidak akan menutupi tanggung jawab internal. Jika ada kerugian, siapa yang menandatangani? Dialah yang harus bertanggung jawab sesuai aturan. Ibu menatapku lama sekali, lalu tersenyum tipis. Kamu sudah mulai mengerti. Aku tahu beliau tidak hanya bicara soal pekerjaan. Beliau bicara tentang hidupku. Sakit ya sakit. Tapi jangan karena sakit lalu kehilangan prinsip. Pernah cinta ya pernah cinta, tapi jangan karena cinta lalu menutupi kesalahan. Sore harinya, saat aku akan pulang, Ibu Maya memberiku sebuah amplop. Nona Kirana, tim legal menerima surat permintaan maaf publik dari Larasati. Unggahannya sudah dihapus. Selain itu, Bapak Baskara mengirimkan daftar barang-barang berharga yang pernah Nona berikan pada keluarganya. Katanya ia akan mencicilnya. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada secarik kertas tulisan tangan. Tulisan Baskara masih sama seperti dulu, sedikit miring dan rapi. Tapi kali ini setiap barisnya terasa lebih berat. Ia menulis bahwa ia telah membawa ibu dan adiknya pulang ke rumah kontrakan lama, sedang mencari pekerjaan serabutan, dan akan menyelesaikan utang Larasati melalui jalur hukum. Di akhir surat, ia hanya menulis satu kalimat. Aku tidak lagi meminta maafmu, karena aku sadar ada luka yang tidak bisa dihapus dengan kata-kata. Aku melipat surat itu. Hatiku masih sakit, tapi tidak lagi bergejolak hebat. Mungkin saat seseorang berhenti menyalahkan, saat itulah ia benar-benar mulai membayar harganya, tapi kedewasaannya, jika memang ada, bukan lagi milikku. Malam itu aku menyetir pulang sendiri. Di jalan aku melewati toko bunga kecil tempat Baskara dulu membelikanku mawar saat melamar. Lampu di dalam toko masih terang, bunga-bunga masih berwarna-warni di balik kaca. Aku berhenti sejenak di pinggir jalan, menatapnya lama, lalu menyalakan lampu sein dan pergi. Bukan karena sudah tidak sakit, tapi karena aku sadar ada tempat-tempat yang sebaiknya hanya dilewati, tidak untuk dimasuki lagi. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu balkon.
Angin malam masuk membawa aroma hujan yang ringan. Aku mengambil tumpukan undangan pernikahan yang belum sempat kusebar dari laci. Melihat namaku dan nama Baskara tercetak berdampingan dengan tinta emas. Sesaat kemudian, aku merobeknya menjadi dua. Tidak dengan kasar, tidak dengan marah, hanya sangat perlahan. Setiap sobekan yang jatuh ke tempat sampah terasa seperti sebagian masa lalu yang diletakkan di tempatnya. Aku tidak tahu besok akan bertemu siapa, mencintai siapa, atau percaya pada siapa. Tapi aku tahu, mulai hari ini, sebelum memberikan kebaikanku pada seseorang, aku akan menyisakan sebuah jalan keluar untuk diriku sendiri. 3 bulan setelah pembatalan pernikahan, aku bertemu lagi dengan Baskara di suatu pagi yang gerimis. Saat itu aku baru saja keluar dari rapat dengan klien di kawasan Sudirman, di tanganku masih ada map tebal. Ia berdiri di seberang jalan, mengenakan kemeja lama, bahunya basah oleh rintik hujan. Di sampingnya, sebuah motor kurir terparkir di tepi jalan. Saat mata kami bertemu, hatiku tidak lagi terasa nyeri. Hanya sedikit mencelos, seperti saat orang melihat bekas luka lama di hari yang mendung. Baskara berjalan pelan ke arahku. "Kirana, aku tidak bermaksud mengganggumu." Aku menatapnya, dia menunggunya melanjutkan. "Ibu dan Laras sudah pindah ke Cirebon, tinggal dengan Bibi. Laras sekarang kerja di toko baju. Ibu juga bantu-bantu di warung. Aku kerja serabutan untuk bayar utang. Mana yang legal aku cicil. Mana yang pinjaman ilegal aku serahkan ke pihak berwajib. Aku hanya ingin bilang padamu satu hal, aku benar-benar minta maaf." Angin bertiup, membawa aroma aspal basah dan asap kendaraan. Pria di hadapanku tidak lagi berpenampilan seperti manajer proyek yang percaya diri. Ia lebih kurus, matanya cekung, tapi di dalam tatapannya ada kesadaran yang terlambat. Aku bertanya, "Mas baik-baik saja?" Ia tersenyum sedih. "Tidak terlalu baik. Tapi untuk pertama kalinya, aku tahu rasanya bertanggung jawab sendiri." Aku mengangguk. Jawaban itu tidak membuatku luluh untuk kembali, tapi membuat hatiku lebih ringan. Mungkin yang pernah kuharapkan bukanlah melihatnya hancur, melainkan melihatnya sadar di mana letak kesalahannya. Kalau begitu, hiduplah yang baik. Jangan biarkan orang lain membayar harga untukmu lagi. Ia menunduk. Aku tahu. Aku juga tahu aku tidak lagi punya hak untuk meminta maafmu. Aku hanya berharap, semoga nanti kamu hidup dengan sangat baik. Aku menatapnya untuk terakhir kali, lalu tersenyum sangat tipis. Aku akan hidup dengan baik. Selesai berkata, aku berbalik dan berjalan pergi. Kali ini aku tidak berjalan dengan sesak seperti saat meninggalkan ruang kontrak. Aku berjalan dengan tenang. Hujan turun tipis di bahuku, tapi hatiku tidak lagi dingin. Aku tahu, ada orang yang muncul di hidup kita bukan untuk berjalan bersama sampai akhir, melainkan untuk mengajari kita di mana letak batasan, di mana letak harga diri, dan cinta seperti apa yang tidak pantas diperjuangkan. Setahun kemudian, aku resmi diangkat menjadi Direktur Strategis Jaya Perkasa Group. Di hari pengangkatan, ibu duduk di barisan paling depan menatapku, matanya memerah, tapi bibirnya tersenyum. Sinta duduk di sampingnya, sibuk merekam dengan ponsel sambil berbisik, "Sahabatku akhirnya kembali ke tempat yang semestinya." Aku berdiri di atas panggung, cahaya lampu menyorotku, di bawah sana banyak wajah yang menatapku. Aku bukan lagi gadis yang menyembunyikan diri dalam cinta yang rapuh, bukan lagi wanita yang lebih takut pada omongan orang daripada pada luka sendiri. Aku adalah Kirana Putri, orang yang pernah salah mencintai, pernah benar-benar sakit, pernah jatuh di dalam kepercayaannya sendiri. Tapi pada akhirnya tetap bangkit. Malam itu, aku pulang ke apartemen pribadiku di Bintaro. Balkonnya sudah kutamani dengan beberapa pot bunga baru. Tidak ada lagi gaun pengantin, tidak ada lagi undangan, tidak ada lagi desain apartemen yang pernah membuatku bermimpi tentang sebuah rumah bersama Baskara. Tapi ada lampu kuning yang hangat, meja makan kecil, musik yang mengalun pelan, telepon dari ibu yang bertanya apa aku sudah makan, dan pesan dari Sinta yang mengajak liburan akhir pekan ke pantai. Tiba-tiba aku sadar, kebahagiaan tidak harus berupa pernikahan yang megah atau apartemen mewah yang sertifikatnya atas nama seseorang. Terkadang,
Kebahagiaan hanyalah sebuah ruang yang aman, di mana kita bisa menjadi diri sendiri, tanpa perlu lagi membuktikan apapun pada siapapun.